Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kami kelompok 1 dan saya Gerlan. Di sini kita akan membahas kembali tentang salah satu struktur pasar yang sudah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pasar monopoli. Monopoli bukan hanya sekedar sebuah perusahaan yang menguasai sebuah pasar, namun bagaimana ia dapat mempengaruhi harga dan bagaimana konsumen dapat dipengaruhi. Penasaran kan materinya bagaimana? Yuk kita bahas. Halo teman-teman, jadi di sini saya Valentino akan menjelaskan kepada teman-teman semua apa sih itu pasar monopoli. Nah, jadi pasar monopoli itu merupakan pasar yang hanya memiliki satu penjual atau satu produsen saja. Artinya seluruh barang kebutuhan masyarakat hanya bisa diperoleh oleh satu perusahaan itu tersebut. Nah, di sisi lain teman-teman, pasar monopoli ini juga memiliki beberapa kelemahan yang merugikan masyarakat. Karena mereka tidak ada pesaing, mereka bisa menentukan harga yang lebih tinggi dari seharusnya. Kadang kualitas mereka bisa menurun dan juga inovatif mereka bisa terlambat, teman-teman. Selain itu, mereka bisa menekan pilihan konsumen karena semua konsumen memakai layanan yang sama. Sekian saja dari saya teman-teman, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo teman-teman, saya Awang Sekristian akan melanjutkan materi dari saudara Valentino. Nah teman-teman, adapun beberapa ciri utama dari pasar monopoli ini ialah ciri yang pertama yaitu penjual yang menguasai seluruh pasar sementara pembeli sangatlah banyak. Lalu yang kedua di sini teman-teman, sangat sulit untuk menemukan pengganti dalam waktu yang dekat seperti contoh listrik ataupun air. Lalu pada ciri yang ketiga, terdapat banyak hambatan atau kesulitan untuk bisa masuk ke dalam pasar monopoli. Seperti contoh yang pertama yaitu hak paten, yang kedua izin pemerintah, yang ketiga teknologi yang mahal, lalu yang keempat butuh modal atau biaya yang sangat besar teman-teman. Lalu pada ciri yang keempat, di sini pasar monopoli yang menentukan harga, tidak seperti pada pasar persaingan sempurna yang harus mengikuti harga pasar. Nah teman-teman, dari ciri-ciri yang sudah saya sebutkan di atas, dapat kami simpulkan bahwa pasar monopoli ini sangat sulit untuk diganggu oleh para pesaing baru. Sekian. Jika tadi Awang sudah menjelaskan tentang ciri-ciri dari monopoli, maka saya AP akan menjelaskan tentang jenis-jenis monopoli. Yang pertama, monopoli alamiah. Monopoli alamiah terjadi karena satu perusahaan bisa memproduksi lebih efisiensi daripada perusahaan lainnya. Contohnya itu penyediaan listrik yang membutuhkan jaringan yang besar. Yang kedua, monopoli negara. Monopoli negara di mana pemerintah menguasai satu sektor demi kepentingan publik. Contohnya itu seperti PLN dan PDAM. Dan yang ketiga, monopoli karena hak paten, di mana satu perusahaan farmasi menemukan obat baru, lalu mereka mendapatkan hak eksklusif. Dan yang terakhir, monopoli karena lisensi, di mana pemerintah hanya mengizinkan satu pihak saja. Monopoli sering sekali dianggap negatif oleh banyak kalangan masyarakat. Namun, monopoli sendiri memiliki banyak dampak positif. Misalnya, perusahaan dapat menghemat biaya produksi karena bekerja dalam skala yang besar. Nah, dalam sektor yang dikelola oleh pemerintah, monopoli dapat menyediakan layanan yang stabil dan tersedia di seluruh wilayah. Nah, monopoli juga berbasis paten, artinya monopoli dapat melakukan inovasi untuk mendapatkan keuntungan. Terima kasih. Lalu yang berikut teman-teman adalah peran pemerintah. Nah, peran pemerintah di sini untuk mengatasi penyalahgunaan pada pasar monopoli ialah yang pertama melakukan pengawasan dengan cara menentukan tarif, baik itu tarif air, tarif listrik, agar harganya itu masih ramah di para konsumen dan juga para masyarakat teman-teman. Lalu yang kedua, membuka peluang atau membuka investor baru agar produsen-produsen kecil itu bisa bersaing juga teman-teman. Nah teman-teman, demikian saja peran pemerintah untuk mengatasi penyalahgunaan dari pasar monopoli itu sendiri.
Nah, teman-teman semua, ada beberapa contoh perusahaan monopoli yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada PLN, kedua PDPDA, dan ketiga adalah PT KAI di beberapa rute tertentu. Nah, ada juga contoh monopoli karena teknologi atau paten seperti perusahaan obat atau software yang memegang hak eksklusif. Semua ini menunjukkan bahwa monopoli memang ada di sekitar kita. Sekian dari kami, terima kasih.